melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Robos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman dengan tema membentuk generasi muda yang tangguh. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Robos, bacaan kita dari Titus 1 ayat keempat dan 5. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya saudara, bacaan ini berbicara tentang Paulus yang mempercayakan kepada Titus, yaitu anak rohaninya, untuk melakukan tugas pelayanan. Saudara, kalau kita pelajari hari-hari ini generasi muda saat ini sering disebut sebagai generasi stroberi. Yaitu walaupun penuh kreativitas dan inovasi namun lembek ketika menghadapi tantangan. Tidak kuat bertahan, cepat menyerah dan cepat berpikir mundur. Nah saudara, sebagai anak-anak Allah kita merindukan generasi penerus yang tangguh. Oleh karena itu Paulus mengajarkan kepada Titus anak rohaninya yang masih muda untuk melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan melalui Paulus kepada Titus. Nah saudara, apa yang Paulus teladankan dalam membentuk Titus sebagai pelanjut pelayanannya? Yang pertama adalah memberi kepercayaan. Kita ulang kembali di ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya, Paulus sengaja meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk sebuah tujuan pelayanan yang mandiri di kemudian hari. Titus diberi kepercayaan untuk mengatur apa yang perlu. Mereka yang masih muda perlu diberi kepercayaan atau kesempatan. Inilah kita sebagai para pemimpin, sebagai leader. Mungkin saudara adalah gembala atau saudara adalah koordinator anak-anak muda, youth atau GC saudara. Nah mari kita beri kepercayaan atau kesempatan kepada anak-anak muda untuk melakukan tugas pelayanan. Kami di gereja memberi kepercayaan dalam setiap event acara baik Paskah, Natal atau Agustusan kepada anak-anak muda untuk berkreativitas. Ternyata ketika mereka diberi kepercayaan, mereka punya inovasi, mereka punya ide-ide kreatif yang jauh lebih berkembang daripada kita generasi-generasi tua ini saudara. Jadi ayo kita beri kesempatan kepada anak-anak muda hari-hari ini untuk mereka berinovasi saudara dengan ide-ide kreatif yang Tuhan taruhkan kepada anak-anak muda hari-hari ini. Itulah teladan yang diberikan oleh Paulus kepada Titus. Kesempatan dan kepercayaan itu menjadi tempat berlatih bagi mereka agar kemudian menjadi terbiasa dengan tanggung jawab. Jadi kita akan latih anak-anak muda kita yaitu dengan memberi kesempatan atau kepercayaan dalam tugas pelayanan biar mereka mandiri saudara.
Ya memang anak-anak muda zaman sekarang saudara, karena kita orang tua seringkali membiasakan anak-anak kita untuk tidak bekerja. Artinya karena punya pembantu di rumah, pembantu yang mengerjakan ini dan itu. Masak di dapur, pembantu yang masak. Sehingga anak-anak kita nggak bisa membedakan antara ketumbar dan lada. Nggak bisa membedakan antara jahe dengan lengkoas saudara. Tidak bisa membedakan bumbu-bumbu dapur. Kenapa? Karena mereka tidak dilatih, tidak diberi kesempatan dan tidak dipercayakan. Jadi mari kita belajar untuk mempercayakan hari-hari ini anak-anak kita untuk bekerja, untuk mereka boleh menjadi anak-anak muda yang tangguh. Nah saudara, yang kedua di mana Paulus memberikan teladan kepada Titus adalah memikirkan kesehatan iman. Kita baca ayat 13 dan 14 dari Titus 1. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Iya, jadi kesehatan iman itu tidak terjadi secara otomatis saudara. Saudara terima Yesus, ikut Yesus, tertanam di gereja lokal langsung imannya sehat. Tidak saudara. Tetapi kesehatan iman itu terjadi berproses. Artinya melalui proses hari lepas hari saudara. Ya, jadi itu perlu diusahakan dengan menjaga atau merawat kesehatan iman. Nah, salah satu tantangan yang membuat kesehatan iman terganggu adalah karena kita seringkali lebih mendengar ajaran yang tidak sehat, yaitu berlandaskan dongeng atau adat istiadat yang diceritakan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya. Nah, bukan berdasarkan kebenaran. Nah, itu tidak boleh kita lakukan sebagai orang tua. Tetap kita memberitakan kebenaran kepada anak-anak kita. Bahkan kalau dikatakan dalam Ulangan 6 ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya saudara, kita harus ceritakan berulang-ulang tentang kebenaran kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya kita memikirkan kesehatan tubuh bagi anak-anak kita, tapi kita memikirkan kesehatan iman buat mereka saudara. Biar imannya sehat, imannya bertumbuh semakin menuju kedewasaan di dalam iman. Yaitu untuk anak-anak kita, yaitu anak-anak atau generasi muda kita. Dimulai dari keluarga ya saudara, kita jaga dan rawat kesehatan imannya. Dengan cara apa saudara? Mari bawa anak-anak kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Biarlah mereka terus dilatih untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ketika mendekat kepada Tuhan, saya percaya mereka akan menjadi anak-anak muda yang tangguh. Artinya tidak mudah menyerah, tidak gampang berkata mundur saudara. Tapi mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi berbeda dengan dunia ini. Nah, salah satu tantangan itu tadi ya dikatakan membuat kita terganggu adalah seringkali mereka mendengar ajaran yang tidak sehat. Apalagi hari-hari ini saudara, media sosial begitu banyak ya saudara yang seringkali dibuka oleh anak-anak kita. Bahkan dari anak-anak kecil mereka sudah membuka YouTube, mereka buka internet ya, mereka membuka dengan banyak pengajaran-pengajaran yang begitu sangat bebas saudara. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya menghindarkan mereka dari cerita-cerita yang bukan berbicara tentang kebenaran, tapi berbicara tentang kebiasaan atau cerita-cerita dongeng yang diceritakan oleh orang-orang tua kita atau berdasarkan cerita dari apa yang mereka dengar di media sosial. Nah, caranya adalah mari kita banyak bawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Banyak dengar firman Tuhan. Mungkin kita bersama dengan anak-anak kita membaca firman Tuhan dan kita menjelaskannya kepada mereka. Dan itu akan menjadi suratan yang tertulis di dalam hati mereka yang menjadi rema buat mereka. Ini yang harus kita lakukan saudara. Jangan biarkan mereka mendengarkan dongeng-dongeng ataupun kalau mereka nonton televisi atau mereka lihat internet, melihat YouTube dan lain-lain media sosial lainnya, saudara harus dampingi mereka. Dan kalau ada yang saudara dengar salah, saudara bisa meluruskannya berdasarkan kebenaran. Nah, itu adalah cara kita menjaga dan merawat kesehatan iman mereka. Jadi kita mulai kesehatan iman dari keluarga dengan apa? Memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan sejak dini kepada anak-anak kita. Jangan sampai saudara, anak-anak tidak diajarkan dari dini atau dari masa kecil sehingga mereka bertumbuh
bertumbuh menurut apa yang mereka pikir baik melalui media-media sosial yang mereka dengar. Akhirnya pertumbuhan mereka tidak sehat, pertumbuhan iman mereka tidak sehat, sehingga ujung-ujungnya menjadi beneran generasi stroberi yang dikatakan, generasi yang lembek, yang cengeng, yang mudah menyerah, yang takut menghadapi tantangan dan selalu mundur dikala menghadapi rintangan. Nah, biarlah tidak demikian kepada anak-anak muda kita atau anak-anak kita atau generasi muda kita di dalam gereja lokal kita. Mari saudara, kita rawat ya iman mereka dengan membawa mereka untuk bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam hadiratnya, bertekun dalam pembacaan kitab suci, dan biarlah yang mereka dengar adalah cerita tentang Tuhan, bukan cerita tentang dongeng-dongeng. Saudara, yang ketiga yang diberikan oleh Paulus sebagai teladan kepada Titus adalah yaitu dia melihat akibat dari bersyukur. Jadi diajarkan tentang bersyukur, saudara. Nah, dampak dari bersyukur adalah damai sejahtera dan pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di akhir zaman ini, belajar mengucap syukur. Karena di situasi keadaan dunia yang bukan semakin baik, banyak orang sulit sekali mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur dalam keadaan baik, ekonomi baik, kesehatan baik, semua baik, itu gampang. Tapi mengucap syukur di kondisi yang tidak baik, di kondisi yang sulit, di kondisi di mana saudara baru mengalami ditipu, dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan, gak dianggap, bukan hal yang mudah saudara bersyukur. Tapi kalau saudara adalah generasi yang tangguh, generasi muda yang tangguh, yang kuat berakar di dalam Tuhan, maka saya percaya saudara akan senantiasa mengucap syukur di situasi keadaan apapun. Saudara bisa melihat Tuhan di setiap masalah saudara. Saya sangat diberkati dengan lagu yang berkata, ada cerita di setiap proses hidup kita. Ya saudara, setiap proses hidupmu di situ ada cerita tentang Tuhan. Engkau hanya perlu hadapi prosesmu dan lihat kedahsyatannya. Tuhan akan memperkenalkan pribadinya kepada saudara melalui setiap proses kehidupan. Nah, ini yang harus kita bagikan kepada anak-anak kita agar mereka bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Nah, kuncinya adalah saudara jangan pernah tinggalkan doa. Itu dia saudara. Matius 26 ayat 41 katakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, ini saudara yang harus kita berikan teladan kepada anak-anak kita. Yaitu dengan apa? Berjaga-jaga hati saudara dengan tetap berdoa. Maka saya percaya saudara tidak akan jatuh di dalam pencobaan yang ada di depan saudara. Tapi saudara akan tetap kuat bertahan, tetap menjadi murid yang tangguh. Yang tetap kukan berdiri di tengah badai. Nah, itulah saudara yang saudara akan alami ketika saudara kuat di dalam Tuhan ya. Jadi yang diperlukan adalah tetap berdoa di tengah keadaan apapun. Saya sangat jadi rema apa yang dilakukan Daud ketika ia sangat terhimpit. Ketika pulang ke rumahnya di Siklak ternyata rumahnya terbakar. Harta kekayaannya dirampas, istri anaknya dibawa pergi saudara. Dan Daud dengan pasukannya menangis histeris karena hal demikian. Bahkan bukan hanya itu, semua pasukan yang bersama dengan dia mau melempari Daud dengan batu. Saudara bisa bayangkan keadaan Daud saat itu. Daud sangat terhimpit, sangat tertekan, dia menangis dan yang diambil keputusan yang tepat adalah Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, inilah cerita yang harus saudara ceritakan kepada anak-anak kita saudara. Agar ketika ada masalah di tengah mereka, mereka harus memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita tahu dampaknya adalah bagaimana Tuhan menuntun Daud sedemikian rupa sehingga akhirnya istri dan anak-anaknya kembali, harta kekayaannya kembali, bahkan lebih besar daripada itu. Itu yang diperoleh oleh Daud. Jadi apa yang saudara baca dan saudara dengar melalui kebenaran firman itu yang kita harus berulang-ulang katakan kepada anak-anak kita, dan dampak daripada bersyukur saudara ceritakan kepada anak-anak saudara sehingga mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang bukan disebut generasi stroberi, yang lemah, yang lembek, yang mudah menyerah, yang mudah putus asa dan tidak kuat menghadapi tantangan. Jadi bersyukur itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi sudah sesuai dengan ayat ini kita mendapatkan sebuah prinsip bahwa ternyata bersyukur adalah hal yang berdampak positif bagi kita. Kita yang percaya akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan itu yang kita akan peroleh ketika kita bisa bersyukur saudara.
Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Ini juga yang perlu kita impartasikan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu rancangan Tuhan hanyalah hari depan yang penuh harapan. Walaupun melalui proses demi proses, saudara ceritakan kepada anak-anak saudara, dikatakan dalam kebenarannya. Sekalipun melalui api, tapi Tuhan berkata, ia tidak akan dihanguskan. Walaupun melewati sungai, maka ia tidak akan dihanyutkan. Ada tangan Tuhan yang menopang, yang menjaga, yang melindungi, yang memberi kemenangan. Nah, ini juga saudara ceritakan. Nah, saya percaya kita generasi tua hari ini, kita sudah punya banyak cerita tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak suka duka yang kita jalani bersama dengan Yesus. Dan kita melihat dampaknya ketika engkau tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah dan mencari Tuhan. Saudara melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan yang sudah kita lalui, saudara, yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu harus diceritakan kepada anak-anak kita. Kita harus berikan teladan kepada anak-anak kita sehingga mereka mengerti, mereka tahu, dan mereka kuat menjadi murid yang tangguh, menjadi generasi yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Banyak orang mau bunuh diri saudara hari-hari ini karena hal yang demikian. Banyak anak-anak muda yang bunuh diri dengan karena hal-hal yang sepele. Penyebabnya apa saudara? Karena mereka tidak menjadi generasi yang tangguh. Mereka menjadi generasi yang dikatakan generasi stroberi. Mari saudara, ini waktunya kita memberikan teladan yang positif kepada anak-anak kita, yaitu dengan cara yang tadi kita pelajari, memberi kepercayaan kepada mereka, dan kita terus merawat dan menjaga kesehatan iman bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita, dan kita ajar melalui hidup kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa di setiap kondisi dan keadaan apapun. Dan ketika saudara memberi teladan, maka mereka melihat dan mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat. Karena anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang kritis saudara. Mereka tidak bisa hanya diceritakan atau diperkatakan. Tapi mereka harus melihat satu hal yang nyata di depan mereka. Bagaimana orang tua mereka. Bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya. Bagaimana penatua-penatua. Mereka melakukan teladan yang positif. Sehingga mereka melihat dan mereka melakukan karena mereka melihat dampak daripada ucapan syukur yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga mereka melihat ternyata dengan mengucap syukur ada damai sejahtera dan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hari-hari mereka. Nah, inilah saudara yang harus kita lakukan, yaitu mari kita didik anak-anak kita atau generasi muda yang ada di depan saudara untuk mereka menjadi generasi yang tangguh. Buktikan melalui keteladanan, lakukan kebenarannya, dan ceritakan kepada mereka dampak daripada hidup dalam kebenaran, yaitu satu pernyataan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan yang hebat, pertolongan Tuhan yang dahsyat, sehingga mereka melihat ternyata di tengah kesulitan, di tengah kekeringan, ketika orang tuanya menabur, ternyata orang tuanya tidak bertambah susah. Sangat jadi rema buat saya apa yang dilakukan oleh Ishak. Dikatakan Ishak menabur di tengah kekeringan. Jadi pada saat mengalami kekeringan, Ishak menabur. Maka berikutnya Ishak menjadi kaya, semakin kaya, bertambah kaya dan sangat kaya. Dan inilah yang juga kita ceritakan kepada generasi muda kita. Sehingga mereka bukan menjadi generasi yang pelit, generasi yang sulit memberi saudara. Banyak anak-anak muda mereka tidak menabur seperti kita orang-orang tua ya saudara. Sulit buat mereka mengembalikan bagian milik kepunyaan Tuhan walaupun mereka sudah bekerja. Tetapi kalau saudara mendidik mereka dari masa kecil untuk melakukannya dan mereka melihat bagaimana berkat-berkat bagi orang tuanya ketika orang tuanya mengembalikan bagian milik kepunyaan Tuhan, dan mereka melihat dan mereka itu menjadi teladan buat mereka sehingga mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudara, ini yang harus kita lakukan. Ayo generasi muda kita bangkitkan saudara melalui kesempatan kepercayaan yang saudara berikan kepadanya, dan lihat dan perhatikan yaitu kesehatan iman mereka. Dimulai dengan kerajinan. Saudara, biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang rajin ke gereja. Tapi bagaimana caranya mereka rajin? Kita orang tua harus melatih mereka dari dini saudara. Dari anak-anak kecil. Dari mereka anak-anak sekolah minggu saudara. Mereka harus ke gereja setiap hari minggu saudara. Karena saya melihat bagaimana
Orang tua suami istri idiot saudara, mereka punya anak 5 saudara. Tetapi orang tua ini tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan di hari Minggu. Di setiap hari Minggu mereka harus pergi ke gereja dan mereka harus membawa anak-anak mereka pergi ke rumah Tuhan. Dampaknya adalah 3 anak-anaknya menjadi hamba Tuhan, 2 anaknya menjadi anak yang sukses. Walaupun orang tuanya idiot saudara, bisa bayangkan saudara. Saya percaya ketika kita orang tua membawa anak-anak kita pergi ke rumah Tuhan setiap hari Minggu dan aktif mengikuti setiap aktivitas gereja lokal, saya percaya mereka akan bertumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang tidak lembek, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengundurkan diri. Tapi mereka menjadi anak muda yang terus bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan sampai Tuhan memanggil atau mengubahnya dalam tubuh kemuliaan mereka. Biar mereka didapati Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap berdiri di hadapan Tuhan, yang tidak menyerah karena apapun, menjadi anak-anak muda yang tangguh walaupun mengalami proses dihina, dimaki, direndahkan, gak dianggap, ditipu, tidak mendapat penghargaan, tapi mereka tetap melayani Tuhan dengan penuh cinta. Tentunya kita mau demikian, bukan terjadi pada anak-anak kita. Ya, dimulai dari saya, dimulai dari saudara. Mari saudara latih diri saudara menjadi murid Kristus yang tangguh, murid Kristus yang tidak mengundurkan diri, murid Kristus yang tidak gampang menyerah. Berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Maka ketika engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi apapun, maka lihatlah engkau dan anak-anakmu akan memiliki damai sejahtera dan selalu melihat pemeliharaan Allah yang hebat. Demikian sahabat penerobos, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan menyerah karena apapun. Percayalah Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Anak-anak muda harus bangkit. Inilah waktunya. Dikatakan generasi muda adalah generasi Yeremia. Generasi yang tangguh, generasi yang kuat. Mereka yang masuk ke tanah Kanaan adalah bukan orang-orang tua yang dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tidak. Mereka semua mati di padang gurun. Cuma 2 yang tinggal, yaitu Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan generasi yang dilahirkan di padang gurun. Saudara bisa bayangkan 40 tahun mereka di padang gurun. Berarti yang dilahirkan di padang gurun usianya antara usia sampai dengan 40 tahun. Artinya itulah generasi muda, itulah generasi Yeremia yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Anak-anak muda bangkit dan semangat, dan itu semua hanya didapat melalui orang tua yang tangguh, orang tua yang kuat, orang tua yang berakar di dalam Tuhan. Mereka adalah orang tua yang imannya semakin bertumbuh hari lepas hari, dan pertumbuhan iman itu hanya didapat melalui proses penganiayaan. Nah ini saudara, proses penganiayaan itulah yang membuat saudara menjadi semakin tangguh, menjadi semakin bertumbuh dalam iman saudara. Bagaimana caranya saudara? Ingat firman-Nya, lakukan sesuai dengan proses yang saudara hadapi. Lakukan sesuai dengan kebenarannya. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 10 di perikop atasnya berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, iman saudara tidak bertumbuh karena kau baca Alkitab sudah habis dari Kejadian sampai Wahyu 10 kali saudara membaca dan menyelesaikannya. Tidak. Iman saudara tidak bertumbuh karena saudara beribadah sehari 5 kali saudara beribadah kepada Tuhan. Juga tidak. Tapi iman saudara bertumbuh melalui proses penganiayaan. Jadi kalau saudara ada di gereja lokal mencari tidak ada penganiayaan, saudara bukan berada di gereja Tuhan. Mungkin itu adalah gereja yaitu milik kepunyaan dunia ini saudara. Tapi kalau gereja Tuhan pasti ada Tuhan yang mau memberi pertumbuhan iman kepada saudara. Dan iman saudara tadi dikatakan akan bertumbuh melalui proses penganiayaan. Dikatakan Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi artinya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau kita tahu bertumbuh melalui proses penganiayaan, berarti penganiayaan atas izin Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memproses saudara, memberi kesempatan iman saudara bertumbuh melalui praktek firman Tuhan. Bisa melalui suami, istri, anak, atau teman-teman dalam pelayanan, jemaat Tuhan, bahkan pendeta, para penatua, pendeta, atau gembala sekalipun bisa loh dipakai untuk proses saudara. Yang diperlukan, ingat saudara, jangan salah fokus. Jangan fokus kepada orangnya yang menganiaya saudara.
Jangan fokus kepada masalah yang saudara hadapi, tapi fokuslah kepada respon. Apa kata firman Tuhan yang sudah saudara pelajari, itu yang saudara harus praktekkan. Ketika engkau mengalami penganiayaan dan kau praktekkan firman-Nya, maka imanmu pasti bertumbuh. Engkau akan semakin bertumbuh menuju kedewasaan. Engkau akan menjadi murid yang semakin tangguh, semakin kuat. Kenapa? Karena ketika kau menghadapi aniaya, kau praktekkan firman, kau melihat penggenapan akan janji Tuhan. Engkau melihat Tuhan dan pertolongannya. Makin lama imanmu makin berakar. Dan makin bertumbuh. Dan kau makin kuat. Sehingga engkau selalu menjadi orang yang bisa berkata, puji Tuhan, haleluya, di setiap kejadian hidupmu. Karena di setiap kejadian hidup kita, ada cerita tentang Tuhan di sana. Engkau akan melihat betapa hebatnya Dia. Tuhan sebagai Allah penyembuh, Tuhan sebagai Allah yang menyediakan, Tuhan sebagai Allah sumber damai sejahtera. Engkau akan melihat dan mengenali Tuhan sebagai penolong yang pasti memberikan kemenangan kepada kita. Engkau hanya perlu terus berjalan bersama Tuhan di tengah setiap prosesmu. Libatkan Tuhan di setiap masalahmu. Dan lihat janji Tuhan digenapi bahwa Tuhan berkata engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, bukan kita, Tuhan yang berperang ganti saudara. Yang penting adalah bagian saudara, seperti saudara pernah mendengar cerita Yosafat. Ketika Bani Amon dan Moab menyerbu mereka, datang menyerang mereka dengan pasukan dari pegunungan Seir. Dan Yosafat takut. Dan ketika ia takut, ia mengambil keputusan untuk ia berdoa dan berpuasa, mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, mengambil tindakan berpuasa dan minta seluruh rakyatnya untuk berpuasa bersama dengan dia. Lalu ia membentuk pasukan, bukan pasukan perang saudara. Yang dibuat adalah pasukan pemuji dan penyembah. Ketika mereka naik sebuah bukit pujian, lembah pujian. Dan mereka menaikkan puji-pujian sebab Tuhan baik. Wah, mereka mengangkat pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Berikutnya, Tuhan berperang ganti mereka. Dikatakan Bani Amon Moab menyerbu pasukan dari pegunungan Bani Seir. Dan ketika mereka terkapar, maka Bani Amon dan Bani Moab yang tadinya bekerja sama, tiba-tiba Tuhan buat mereka berperang. Akhirnya mereka mati rebah semuanya. Dan Yosafat berserta pasukan pemuji, penyembah Tuhan itu datang melihat dan mereka sudah terkapar semua. Dan bagian yang dilakukan Yosafat adalah menjarah, mengambil semua harta kekayaan yang dibawa mereka. Dan mereka berkelimpahan. Saudara, lihat. Mari kita belajar saudara kebenaran firman Tuhan melalui teladan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Memberi keteladanan untuk kita melakukannya dan kita melihat apa yang Tuhan buat kepada mereka. Yaitu Yosafat dan pasukannya, kemenangan yang gilang gemilang. Dan apa yang kita dengar bagaimana Tuhan menyertai Paulus dalam pelayanannya dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Maka begitulah yang saudara akan lihat juga dan alami. Jadi keteladanan yang diberikan oleh generasi-generasi sebelum kita, itu patut kita dengar, patut kita teladani saudara. Dan teladan yang sempurna adalah Yesus. Nah saudara, kita banyak cerita nabi dan rasul yang ditinggalkan untuk kita pelajari sebagai jejak yang harus kita ikuti. Terlebih lagi teladan Yesus, biarlah itu menjadi teladan yang kita ikuti. Dan hari ini saudara hanya perlu menceritakannya kepada mereka. Bukan hanya teladan para nabi dan rasul, tapi teladan dalam kehidupan saudara. Ceritakan kepada anak-anak muda kita agar mereka menjadi anak-anak muda yang tangguh, generasi yang tangguh, yang tidak disebut lagi generasi strawberry. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bersama penerobos, biarlah kita membawa dampak yang positif bagi anak-anak muda kita. Mari angkat tanganmu, Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan bangkitkan semangat kami para orang tua untuk mengajar mendidik generasi muda, anak-anak kami menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, tidak gampang mundur, tidak lembek Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan hikmat tuntunan turunlah atas kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima. Terpuji nama Tuhan, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat Penobos, tetaplah saudara belajar menjadi murid yang tangguh dan bisa melahirkan generasi yang tangguh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, saya tetap mengundang sahabat Penobos untuk bergabung bersama kami dalam pemuritan GOB. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.